Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Saban, NIM 2003030113. Kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Dari tempat ini, saya akan membuat video prodi dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja, yang pertama, latar belakang masalah. Terorisme merupakan perilaku kejahatan yang berbentuk tindakan pidana serta telah menjadi perhatian orang banyak dalam melakukan aksinya. Pelaku teror yang bisa disebut juga sebagai pelaku bom bunuh diri. Mereka memberikan sebuah serangan yang satu sama lain saling berhubungan, dan mereka berusaha memberikan rasa takut atau rasa cemas terhadap sekelompok atau segolongan masyarakat. Memberikan rasa takut di tengah masyarakat merupakan tujuan utama dari aksi teror yang mereka lakukan. Mereka biasanya melakukan hal tersebut untuk kepentingan kelompok jaringan terorisme yang mereka ikuti. Umumnya, para pelaku aksi teror berusaha memberikan serangan yang mendadak yang sifatnya mengajukan sehingga tidak ada kesempatan untuk korban membela diri. Kemudian orang yang melakukan teror terkadang melancarkan aksinya dengan menggunakan senjata serta tindakan kekerasan. Berbeda halnya dengan kasus peperangan, aksi teror yang dilakukan biasa tidak memiliki strategi yang secara jelas atau struktur dalam mengatur tindakan teror yang dilakukan, seperti kapan waktu pelaksanaan dan target korban jiwa yang acak, dan sering kali korban merupakan warga biasa maupun warga sipil. Tindakan terorisme di Indonesia ada sejak tahun 1981. Namun di tahun tersebut isu terorisme belum banyak diperbincangkan. Isu ini muncul kembali ketika terjadi aksi bom bunuh diri yang terjadi di Bali ketika tahun 2002 telah terjadi pemboman di Bali. Isu terorisme menjadi satu isu yang hangat diperbincangkan masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Hal tersebut dikarenakan dalam peristiwa ini menelan puluhan korban jiwa. Adapun kasus terorisme yang dimulai sejak tahun 1981 hingga 2018, sudah ada lebih dari 40 kasus terorisme di Indonesia. Pada tahun 1981 terdapat kasus teror. Kasus ini terjadi pada sebuah pesawat yang akan terbang menuju suatu daerah. Pesawat tersebut ternyata ditangguhi oleh 5 orang teroris. Mereka berpura-pura sebagai penumpang pesawat. Mereka juga membawa senjata yang berupa senapan, dan mereka membawa bom granat. Mereka menyatakan sebagai anggota dari kelompok teroris. Hingga saat itu, satu tim anggota penerbangan pesawat tewas, 1 tentara komando tewas, dan 3 orang teroris tewas di tempat. Kemudian pada awal tahun 1985, ledakan menguncang Candi Borobudur di Jawa Tengah. Ledakan ini merupakan ledakan kedua yang menimpa Indonesia sejak sebelum pada tahun 1981. Sedangkan pada pertengahan tahun 2000 terdapat 4 kasus. Kasus pertama terjadi pada awal Agustus tahun 2000. Ledakan bom terdengar di kendaraan roda 4 memiliki pribadi yang diparkir di halaman Kedutaan Besar Filipina di Jakarta Pusat. Tewas dalam kejadian dan sianya luka-luka. Kemudian ledakan kedua terjadi Kedutaan Besar Malaysia pada akhir bulan Agustus tahun 2000. Dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa. Ketiga, ledakan terjadi di awal bulan September tahun 2000. Ledakan menguncang lapangan parkir PA2. Sebanyak 10 orang tewas, 90 orang lain luka-luka, dan 100 mobil rusak berat, 57 rusak ringan. Tahun 2000 adalah peristiwa malam Natal yang
mulai terjadi pada Natal tanggal 24 bulan Desember tahun 2000. Kejadian ini merengat sebanyak 16 jiwa dan melukai 96 orang dan mengakibatkan terdapat 4 kasus aksi teror pada tahun 2001. Ledakan bom pertama terjadi di sebuah rumah ibadah pada tanggal 22 bulan Juli tahun 2001. Sebanyak 5 orang tewas. Yang kedua, pada pertengahan September tahun 2001, sebuah bom meledak di kawasan pusat pembelajaran, tepatnya di Atrium Senen, Jakarta. Dalam peristiwa ini sebanyak 6 orang cedera dan tidak terdapat korban jiwa. Kemudian kasus ketiga terjadi pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2021 di sebuah rumah makan di Makassar. Dalam aksi teror ini tidak terdapat korban jiwa. Kemudian kasus terakhir di tahun 2001 terjadi pada tanggal 6 bulan November tahun 2001. Ledakan terdengar di lapangan Parkir Austral Internasional. Terjadi ketika kasus ledakan bom pada tahun 2003. Ledakan pertama terjadi pada tanggal 3 bulan Februari tahun 2003. Dilanjutkan pada 27 bulan April tahun 2003, sebuah bom rakitan meledak di sebuah lobi Wisma Bayangkari, Jakarta. Dalam peristiwa ini tidak terdapat korban jiwa. Kemudian bom meledak di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Ledakan bom terdengar di area publik di Terminal 2V Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Yang ke B, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Pembatasan masalah untuk mempermudahkan dan memberikan batas permasalahan yang akan dibahas, hanya memfokuskan kepada upaya Yayasan Niru Nabi dalam deradikalisasi pemikiran narapidana terorisme. 2. Perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat dijauhkan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengalaman radikalisme narapidana terorisme dilepas kelas di Gunung Sindur. Yang ke C, identitas masalah. Berdasarkan penjelasan latar belakang, kemudian melakukan identitas masalah. Adapun beberapa identifikasi masalah ialah sebagai berikut. Salah satu, tindakan kejahatan dan tindak pidana yang dapat membahayakan bagi seluruh masyarakat sedunia disebut terorisme. Yang kedua, semakin menguatkan radikalisme diperkirakan yang menimbulkan aksi teror atau fenomena terorisme semakin banyak terjadi di Indonesia. Yang ketiga, belum maksimal upaya tradisi daerah dialikasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, baik lembaga permasyarakat maupun BNPT. Tujuannya berfungsi untuk mendeskripsikan serta menganalisis upaya Yayasan Niru Nabi dalam proses direlokasi pemikiran narapidana diturunkan menjadi beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengalaman radikalis narapidana terorisme, untuk mengetahui upaya Yayasan Niru Nabi deradikalisasi pemikiran narapidana terorisme. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak perubahan pemikiran narapidana terorisme setelah upaya daerah yang dilakukan Yayasan Niru Nabi.